Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021 tematik tema 6 kelas 5. Soal pilihan ganda. Nomor 1. Hak seorang siswa di sekolah adalah A. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. B. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. C. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. D. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Ini yang dibahas adalah tentang hak seorang siswa. Yang A. Ikut bertanggung jawab bukan hak, kewajiban. B. Melengkapi diri juga kewajiban. C. Memperoleh pendidikan, ini baru hak. D. Menghormati guru, ini juga kewajiban. Jadi yang menjadi hak siswa di sekolah adalah yang C. Nomor 2. Setiap siswa harus menjaga sarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan titik-titik sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. A. Kewajiban. B. Hak. C. Sikap. D. Norma. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, siswa harus menjalankan. Berarti menjalankan kewajibannya. Nomor 3. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain disebut titik-titik. A. Tanggung jawab. B. Kewajiban. C. Hak. D. Norma. Menerima akibat dari perbuatan, berarti ini adalah tanggung jawab. Nomor 3 adalah tanggung jawab yang A. Nomor 4. Tanggung jawab setiap warga negara adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. B. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. C. Mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. D. Menyuarakan pendapat mereka. Menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia nomor 5 dan 6. 5-8. Teks nomor 5-6. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mistar dengan kain
dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sumber Aprilia BSE IPA kelas 4 dengan penyesuaian. Nomor 5. Macam-macam sumber energi panas adalah A. Matahari, B. Gesekan dua benda, C. Api, D. A, B, dan C betul. Nomor 5. Sumber energi panas, matahari juga betul. Gesekan dua benda juga sebagai sumber energi panas. Api juga sumber energi panas. Karena itu jawaban yang betul adalah semuanya betul. D, A, B, C benar. Nomor 6. Pokok pikiran pada paragraf kedua adalah A. Sumber energi panas, B. Macam-macam energi, C. Manfaat energi panas matahari, D. Energi panas matahari. Pokok pikiran paragraf kedua. Pokok pikiran paragraf kedua adalah manfaat energi panas. Berarti manfaat energi panas matahari. Nomor 6 yang C. Soal nomor 8. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sumber How do we measure temperature? Chris Woodruff dengan penyesuaian. Nomor 7. Kata kunci pada paragraf kedua adalah A. Kalor, B. Alam, C. Suhu, D. Panas. Nomor 7. Tadi pembahasan tentang suhu ya.
paragraf kedua. Membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat mengukur derajat panas, suhu sekitarnya. Berarti nomor 7 yang betul adalah suhu C. Nomor 8. Pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah titik-titik. A. Perbedaan panas dan suhu. B. Panas dan suhu. C. Persamaan panas dan suhu. D. Hubungan panas dan suhu. Pokok pikiran pada paragraf ketiga. Kita lihat dulu paragrafnya. 1, 2, 3. Panas, kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi seterusnya. Oke. Nomor 8. Pokok pikiran dari paragraf adalah perbedaan panas dan suhu karena keduanya adalah berbeda. Ya. Nomor 9. Perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut titik-titik. A. Pengkristalan. B. Pencairan. C. Penyusutan. D. Pemuaian. Nomor 9. Berkurangnya, kurang panjangnya, kurang lebarnya, kurang luasnya karena terkena suhu dingin. Namanya adalah tepatnya adalah penyusutan. Disusut bendanya. Nomor 10. Perpindahan kalor yang terdapat pada gambar di bawah ini. Ini matahari, ini es batu ya. Perhatikan dulu. Ya. A. Pencairan. B. Pengembunan. C. Pengkristalan. D. Penyubliman. Nomor 10 yang tepat, kalau es batu ditaruh di bawah sinar matahari akan menjadi mencair. Maka proses pencairan yang tepat. Yang A. Nomor 11. Besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut titik-titik. A. Derajat. B. Celcius. C. Suhu. D. Kalor. Nomor 11 menyatakan derajat panas. Ini adalah suhu. (12) Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah A. Barometer. B. Kalorimeter. C. Celcius. D. Termometer. Untuk mengukur suhu adalah termometer. Nomor 13. Salah satu. 13. Salah satu jenis hubungan antara benda mati dan benda hidup adalah titik-titik. A. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. B. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh kecuali hewan yang berkembang di daerah tersebut. C. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Nah, D. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi semua jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Nomor 13 ini, pilih-pilih dulu. Tepat adalah yang C. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak. Artinya tanah, suhu, dan curah hujan ini kan berpengaruh terhadap tanaman maupun hewan, makhluk hidup yang ada di daerah tersebut. Berarti C.
Nomor 14. Contoh hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam adalah A. Para petani tidak harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. B. Para nelayan bisa berlayar tanpa menyesuaikan dengan keadaan cuaca. C. Para petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. D. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Nomor 14 ini kaitannya dengan hubungan yang buat manusia harus dapat menyesuaikan diri. Maka tepatnya adalah petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kalau tanam tanaman nggak menyesuaikan, nanti tanamannya nggak tumbuh nanti. Tumbuh kurang subur, kurang air mas umpamanya. Nomor 15. Interaksi manusia dengan alam yang mempunyai dampak negatif adalah A. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. B. Menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. C. Penggunaan musuh alami hama tanaman. D. Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak pupuk organik. Interaksi manusia dengan alam mempunyai dampak negatif. Ini manusia dengan alam. Tepatnya adalah yang A. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Berarti 15 yang A. Nomor 16. Salah satu tradisi yang timbul dari interaksi manusia dengan alam yaitu A. Festival Manee, B. Festival Kembang Api, C. Festival Lagu Daerah, D. Festival Budaya. 16. Ini kaitannya interaksi dengan alam. Festival Manee ini ya. Ini. Nomor 17. Urutan nada yang disusun secara berurutan disebut DTA, notasi nada, B. ritme nada, C. tangga nada, D. melodi. Urutan nada yang disusun secara berurutan, berarti yang tepat tangga nada, yang C. 18. Tangga nada yang dimiliki alat musik seperti piano dan organ adalah titik A. diatonis, B. pentatonis, C. kromatis, D. pelok. 18 tepatnya adalah untuk alat musik piano dan organ itu diatonis. Yang A. Nomor 19. Alat musik di bawah ini digunakan untuk mengiring lagu yang memiliki tangga nada lagu titik-titik. A. diatonis, B. pentatonis, C. kromatis, D. melodis. Nomor 19 ini tepatnya adalah tangga nada lagu pentatonis. 20. Tangga nada yang digunakan dalam menyanyikan lagu yang berjudul Cing Cang Keling adalah tangga nada pentatonis yang berjenis titik-titik. A. melodik, B. ritmis, C. slendro, D. pelak. Nomor 20. Cing Cang Keling tepatnya adalah slendro. Romawi 2. Nomor 21. Sebutkan hak-hak siswa
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Hak-hak siswa sesuai PP Nomor 28 Tahun 90. Hak-hak siswa berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1990 adalah 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ini hak-hak siswa berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1990. Lanjut nomor 22. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Sebutkan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nomor 22. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Ulangi, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia adalah 1. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila Pancasila. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Nomor 23. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk bahan isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nomor 23. Kata kunci pada paragraf pertama adalah titik-titik. Nah, paragraf pertamanya.
Kata kunci. Kata kunci pada paragraf pertama adalah konduktor dan isolator. Nomor 24. Sebutkan informasi yang kamu dapatkan dari paragraf di atas. Nomor 24. Informasi yang ada pada paragraf tersebut adalah 1. Benda penghantar panas disebut konduktor. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. 3. Benda yang termasuk konduktor adalah alat masak yang terdapat di dapur seperti panci, wajan, dan lain-lain. Benda yang termasuk isolator adalah kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Mungkin saya tambahkan, bahan yang bisa menghantar panas tapi sedikit namanya semikonduktor. Oke. Nomor 25. Sebutkan perbedaan suhu dan kalor. Jawab. Nomor 25. Perbedaan suhu dan kalor adalah kalau suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda. Sedangkan kalor adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nomor 26. Apakah yang dimaksud dengan penyusutan? Sebutkan contoh penyusutan di dalam kehidupan sehari-hari. 26. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya ukurannya baik panjang, lebar, dan luasnya yang disebabkan karena terkena suhu dingin. Contoh penyusutan yaitu kawat atau kabel listrik dan kabel telepon. Itu bisa mengalami pengurangan panjang karena terkena suhu dingin. Kalau kena panas, molor. Nomor 27. Sebutkan dan jelaskan dua macam interaksi manusia dengan alam. Dua macam interaksi manusia dengan alam. Jawab 27. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah hidup dekat sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar bagi nelayan juga menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Termasuk menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lainnya. Kemudian interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Itulah contoh interaksi manusia dengan alam. 28. Sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. 28. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Lingkungan alam sekitar di antaranya adalah 1. Mengolah tanah persawahan. Dengan mengolah tanah maka hasil panen juga akan meningkat. Yang kedua, penambangan. Manusia mengambil bahan alam yang ada di dalam tanah untuk kepentingan manusia. 3. Reboisasi. Dilakukan untuk mengurangi atau menanami hutan yang gundul supaya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Yang keempat, tebang pilih. Kayu hasil penebangan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.
Kemudian melaut. Ikan hasil tangkapan nelayan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan yang lain-lainnya. 29. Jelaskan maksud dari teknik arsir, teknik blok, dan teknik sapuan. Nomor 29. Teknik arsir adalah teknik yang menggunakan bahan kering, yaitu teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Yang ketiga, teknik sapuan adalah teknik yang menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Nomor 30. Apa yang dimaksud dengan pola lantai dalam seni tari? Sebutkan macam-macam pola lantai. Nomor 30. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Macam-macam pola lantai yaitu 1. Pola garis lurus, pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola garis lengkung, pola lantai yang berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Demikian pas kelas 5 tema 6. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.